Nabila, dan Akbar Nurul Mustafa. Kami terdiri dari 7 orang. Nah, pertama di sini kami akan menjelaskan apa sih definisi mutasi gen itu. Next. Nah, definisi dari mutasi gen sendiri itu, mutasi berasal dari bahasa Latin, yaitu mutatus, yang berarti perubahan. Nah, mutasi ini adalah peristiwa perubahan materi genetik kromosom maupun DNA di dalam inti sel. Nah, perubahan materi genetik ini dapat menyebabkan perubahan sifat pada tingkat sel maupun tingkat individu. Organisme yang mengalami mutasi dinamakan dengan mutan, sedangkan penyebab mutasi disebut sebagai mutagen. Nah, gen sendiri merupakan segmen DNA yang mengandung informasi genetik tersusun atas asam nukleat atau nukleoprotein dan menempati suatu lokus pada kromosom. Nah, gen berperan dalam menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi, menentukan sifat dan karakter keturunan, dan mengatur metabolisme serta perkembangan tubuh. Mutasi gen merupakan perubahan materi genetik pada gen, dan mutasi gen ini dikenal juga dengan istilah mutasi titik atau point mutation, dan mutasi tak bermakna atau bisa disebut juga nonsense mutation. Mutasi ini terjadi akibat perubahan urutan basa nitrogen atau susunan nukleotida pada rantai DNA yang dapat menyebabkan perubahan genotip maupun fenotip pada suatu individu. Mutasi gen dikatakan sebagai mutasi tak bermakna, nonsense mutation, jika tidak menyebabkan perubahan apa-apa karena perubahan basa nitrogen pada codon triplet, tidak mempengaruhi perubahan pesanan asam amino dalam sintesis polipeptida. Nah, contohnya mutasi tak bermakna itu jika triplet basa nitrogen pada DNA cetakan AGA berubah menjadi AGG. Kodon mRNA adalah UCC, bukan UCU. Namun, baik UCC maupun UCU sama-sama mengkode asam amino serin sehingga tidak terjadi perubahan asam amino. Lalu, zat yang menyebabkan mutasi ini disebut dengan mutagen. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Mutagen dibagi berdasarkan sifatnya. Yang pertama yaitu mutagen kimia. Mutagen kimia berasal dari senyawa-senyawa toksik bagi tubuh yang umumnya tidak larut dalam air tapi larut dalam lemak, sehingga terjadi penimbunan di dalam tubuh. Penimbunan yang berlebih dapat merusak serta mematikan sel-sel tubuh. Beberapa contoh mutagen kimia antara lain benzopirin, formaldehida, kolkisin, digitonin, akridin, bromurasil, kafein, gas metana, pestisida, asam nitrit, narkoba, zat pengawet makanan, etil metansulfonat atau EMS, dan hidroksil amino. Yang kedua yaitu mutagen fisika. Mutagen fisika sebagian besar berupa radiasi dari sinar-sinar yang dihasilkan dari unsur radioaktif. Mutagen fisika antara lain suhu tinggi, sinar ultraviolet, sinar X, sinar kosmik, sinar alfa, sinar gamma, sinar beta, neutron, dan sinar-sinar yang dipancarkan dari benda elektronik seperti televisi dan komputer. Yang ketiga, mutagen biologi. Mutagen biologi berupa organisme, misalnya virus dan bakteri. Asam nukleat dalam virus dan bakteri mampu merusak kromosom sel sehingga terbentuklah sel-sel yang abnormal. Yang kedua, mutagen berdasarkan sumbernya. Dibagi
dalam mutagen alami dan juga mutagen buatan. Mutagen alami merupakan mutagen yang berasal dari alam, seperti sinar matahari, sinar ultraviolet, virus bakteri, serta gas-gas dan zat kimia yang berasal dari bumi. Mutagen buatan merupakan mutagen yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan mutasi buatan. Contoh mutagen buatan antara lain pestisida, boraks, formalin, narkoba, sinar X, sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Selanjutnya faktor penyebab mutasi tingkat gen. Yang pertama ada mutasi akibat perubahan jumlah basa nitrogen, yakni mutasi gen akibat perubahan jumlah basa nitrogen disebut juga mutasi pergeseran kerangka atau frame shift mutation karena perubahan jumlah basa nitrogen yang bukan kelipatan 3 dapat mengubah kerangka baca triplet kode genetik mRNA. Perubahan jumlah basa nitrogen ini dapat disebabkan oleh 4 hal, yakni duplikasi atau pengendaan, adisi, penambahan, insersi, penyisipan, dan delesi, kehilangan. Adisi adalah terjadinya penambahan basa nitrogen pada ujung atau pangkal rantai nukleotida. Jika terjadi penambahan basa nitrogen di tengah-tengah rantai nukleotida, itu disebut insersi. Sedangkan delesi adalah terjadinya pengurangan jumlah basa nitrogen pada rantai nukleotida. Kemudian berikut adalah contoh dari perubahan jumlah pada basa nitrogen. Yang pertama ada duplikasi. Jika terjadi duplikasi pada basa nitrogen awal A, maka akan berubah menjadi AAC, CGG, CTA, strip A, dan selanjutnya. Kemudian ada adisi, insersi, dan delesi yang bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada mutasi akibat perubahan jenis basa nitrogen. Perubahan jenis basa nitrogen pada rantai nukleotida itu disebut juga pergeseran tautomerik atau tautomeric shift. Perubahan ini dapat terjadi karena substitusi secara transisi maupun transversi. Mutasi substitusi pada umumnya menyebabkan perubahan kode asam amino sehingga berbeda dari kondisi normal. Namun, jika mutasi tersebut mengubah kodon untuk satu asam amino menjadi kodon stop, translasi akan berhenti dan mengakibatkan rantai polipeptida akan lebih pendek daripada rantai normalnya. Nah, perubahan kodon asam amino ini menjadi kodon stop merupakan mutasi tanpa arti atau mutasi tak bermakna, no sense mutation. Nah, ini adalah substitusi transisi dan substitusi transversi. Substitusi transisi adalah pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang sejenis. Contohnya itu basa nitrogen pada pirimidin yaitu timin diganti dengan basa pirimidin lain yakni sitosin atau sebaliknya. Kemudian substitusi transversi yakni pergantian suatu pasangan basa nitrogen dengan pasangan basa nitrogen lainnya yang tidak sejenis. Contohnya basa nitrogen purin yakni adenin digantikan dengan basa nitrogen basa pirimidin atau timin atau sebaliknya. Kemudian ada mutasi akibat perubahan letak urutan basa nitrogen atau transposisi, di mana transposisi yakni perubahan letak basa-basa nitrogen pada suatu rantai nukleotida. Contohnya rantai DNA, ACC, GTT, CAT yang mengalami transposisi antara basa nitrogen G dengan T, di mana nantinya akan menjadi ACC, TGT, dan CAT. Kabari ya, makasih. Anita, kalau enggak ya di BPOM, BLK dulu, kayaknya di BLK deh. Ya wis, yuk. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada kelainan akibat mutasi gen. Next. Yang pertama, kita ambil contoh thalassemia. Thalassemia digolongkan sebagai penyakit genetik yang diwariskan secara autosomal resesif
permasalahan thalassemia akan mulai terlihat jika penderita thalassemia trait memiliki keturunan dari pasangan yang memiliki keadaan genetik yang sama. Karena kemungkinan yang bisa terjadi adalah 25% dari keturunannya akan mengalami thalassemia mayor, 50% akan membawa thalassemia trait, dan 25% lainnya akan memiliki kemungkinan darah yang normal. Untuk kelainan produksi dapat terjadi pada rantai alfa thalassemia dan rantai beta thalassemia, dan rantai Y thalassemia serta rantai gamma thalassemia. Nah, hal ini juga dapat terjadi pada kombinasi kelainan rantai gamma dan rantai beta, seperti rantai beta gamma thalassemia. Lalu selanjutnya ada thalassemia A tipe delesi. Ditandai dengan delesi atau kehilangan gen alfa. Nah, delesi gen alfa tersebut dapat terjadi karena persilangan yang tidak seimbang atau unequal crossover yang dapat menghilangkan satu atau dua bagian dari gen alfa dengan halotip negatif dan negatif-negatif. Gejala klinis yang timbul tergantung dari jumlah gen alfa yang utuh, mulai dari yang paling ringan hingga yang pada alfa thalassemia 2 hingga yang paling berat pada hydroxyphil, di mana bayi lahir saat lahir itu sudah meninggal, langsung meninggal gitu maksudnya. Next. Saja thalassemia beta pertama kali dilaporkan oleh Poli pada tahun 1925. Penyakit ini ditandai dengan berkurangnya sintesis beta globin. Gen thalassemia beta disebut juga dengan beta T. Berbeda dengan gen alfa, tiap kromosom hanya mengandung satu gen beta. Tentu ini lebih heterogen dibandingkan dengan thalassemia alfa, tetapi untuk kepentingan klinis umumnya dibedakan antara beta 0 thalassemia dan beta positif thalassemia. Pada beta 0 thalassemia tidak dibentuk rantai globin sama sekali, sedangkan pada beta plus thalassemia terdapat pengurangan 10-50% daripada produksi rantai globin beta tersebut. Selanjutnya ada kanker. Kanker merupakan penyakit timbul akibat dasar perubahan pada gen yang memiliki kemampuan untuk mengontrol pertumbuhan dan kematian sel. Gangguan gen ini menyebabkan pertumbuhan yang tidak teratur dan tidak terkendali serta defek yang terjadi pada apoptosis atau kematian sel terprogram. Nah, salah satu temuan yang memvisualisasi dari 3 jenis gen transketolase pada genom manusia yang mendeteksi kadar dari enzim transkatalase like 1 atau TKTL1 yang hyper pada sel kanker. Satu gen TKT dan 2 gen TKTL1 serta TKTL2 berhasil diidentifikasi dalam genom manusia. TKT dan TKTL1 ini memiliki struktur gen yang hampir sama, sedangkan gen TKTL2 tidak memiliki introm. Nah, pada kombinasi TKT dan TKTL2 memiliki sekuens transkrip yang homolog sampai ekson 3, sedangkan transkrip TKTL1 tidak memiliki ekson 3. Hal ini diduga akibat terjadi mutasi berupa delesi internal pada gen TKTL1 yang dapat menyebabkan kanker. Selanjutnya yaitu demensia. Demensia merupakan suatu sindrom atau kelainan akibat penyakit di otak yang disertai gangguan fungsi luhur. Jenis dari demensia yang sering dijumpai pada masyarakat yaitu demensia tipe Alzheimer atau awam disebut pikun. Selain keadaan lansia, terdapat faktor risiko lain dari demensia Alzheimer seperti riwayat keluarga dan genetik. Faktor genetik atau herediter juga memiliki alasan yang kuat untuk menjadi faktor risiko dalam menurunkan demensia Alzheimer, di mana terdapat 2 jenis gen yang punya bagian dalam perkembangan Alzheimer. Kedua jenis gen tadi adalah gen risiko dan gen determinan. Selanjutnya yaitu demensia. Gen risiko dimaksudkan sebelumnya tersebut dalam arti meningkatkan kemungkinan perkembangan penyakit.
namun tidak menjadi jaminan penyakit tersebut akan terjadi. Gen tersebut yaitu apolipoprotein E4. Di sisi lain, gen determinan merupakan gen yang secara langsung dapat menyebabkan demensia Alzheimer. Terdiri dari 3 jenis mutasi protein, yaitu amyloid prekursor protein, presenilin, dan presenilin 1 dan presenilin 2. Polimorfisme atau tahapan dalam perkembangan demensia Alzheimer melalui mutasi gen determinan tergolong kerentanan terhadap penyakit onset cepat, sedangkan mutasi terhadap apolipoprotein sangat berhubungan terhadap perkembangan penyakit demensia Alzheimer onset lambat. Baik, berikutnya adalah pemeriksaan pada mutasi gen. Yang pertama yakni PCR. PCR adalah polymerase chain reaction, merupakan teknik amplifikasi DNA dengan target gen tertentu. PCR adalah suatu proses enzimatik yang dilakukan secara in vitro untuk mengamplifikasi atau memperbanyak DNA, dan setiap jumlah nukleotida yang diamplifikasi menjadi 2 kali lipat dengan pengulangan 25-30 siklus. PCR sendiri merupakan teknik yang sering digunakan dalam laboratorium biologi molekuler untuk identifikasi penyakit genetik, infeksi virus, atau untuk mendiagnosis suatu penyakit, identifikasi di bidang forensik, aplikasi pada biodiversitas, dan deteksi mutasi gen pada sel ataupun jaringan dengan mengukur ekspresi gen secara kuantitatif. Berikut adalah beberapa metode PCR yang dapat digunakan dalam deteksi atau pemeriksaan mutasi gen. Yang pertama ada metode cold PCR atau co-amplification at low denaturation temperature. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi pengayaan fragmen DNA yang mengandung mutasi pada populasi suatu sel. Prinsip metode ini adalah denaturasi seleksi mismatch heteroduplex DNA, yakni campuran DNA tipe mutan dengan tipe wild-nya pada suhu kritikal. Metode ini dapat diaplikasikan pada pengayaan gen KRAS dan gen P53 yang membawa mutasi yang sedikit pada kanker paru, deteksi mutasi DNA BRAF dan KRAS pada kolon kanker, meningkatkan akurasi deteksi mutasi KRAS dengan metode analisa kurva Lele. Berikutnya yakni metode PNAC PCR atau Peptide Nucleic Acid Clamp. Metode ini berfungsi untuk deteksi mutasi gen dengan prinsip penghambatan secara selektif perbanyakan fragmen DNA tipe wild menggunakan oligopeptida. Metode ini dapat diaplikasikan pada deteksi mutasi KRAS pada kanker kolon dengan tingkat sensitivitas dan spesifitas yang cukup tinggi. Baik, berikutnya yakni metode tetra PCR atau Application Refractory Mutation System, yakni metode ini berfungsi untuk mendeteksi mutasi gen dan deteksi keragaman gen dengan prinsip amplifikasi fragmen gen spesifik menggunakan sepasang primer pengamat flanking atau flanking primer dan sepasang primer internal yang berposisi saling berlawanan arah. Metode ini dapat diaplikasikan pada deteksi mutasi gen P13KCA ekson 9 dan 20 pada kanker pahit. Berikutnya yakni metode PNA-LNA PCR Clamp. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi mutasi gen EGFR dengan rasio 1:1000 pada latar wild type. Metode ini menggunakan mekanisme inhibisi peptide nucleic acid PNA dan knockout nucleic acid LNA dalam urutan yang hampir sama ketika diamplifikasi menggunakan mesin real-time PCR. Gen EGFR adalah gen yang berperan dalam regulasi proliferasi sel, ketahanan hidup, diferensiasi, dan progresi tumor.
Baik, berikutnya yakni metode RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Suatu metode atau teknik yang mengeksploitasi variasi rangkaian DNA homolog yang dikenal sebagai polimorfisme, populasi atau spesies, atau untuk menentukan dengan tepat lokasi gen dalam suatu rangkaian. Dalam analisis RFLP, sampel DNA dicerna menjadi fragmen oleh satu atau lebih enzim restriksi dan dihasilkan fragmen restriksi kemudian dipisahkan dengan elektroforesis scale sesuai dengan ukurannya. Metode ini dapat diaplikasikan pada deteksi mutasi CD59 dan HBCS gen HBA2 pada penyakit thalassemia. Berikut adalah metode SSCP PCR atau Single Strand Conformation Polymorphism. PCR SSCP adalah metode elektroforesis scale yang dapat mendeteksi mutasi dan polimorfisme, tetapi tidak dapat mengkarakterisasinya. Prinsip analisis SSCP berdasarkan pada mobilitas elektroforesis molekul dalam matriks scale. PCR SSCP sensitif terhadap ukuran, muatan, dan bentuk molekul. Pada kondisi non-denaturasi atau kondisi natif, struktur lipatan akan muncul dari interaksi intramolekuler yang berdasarkan pada deret nukleotida DNA pentai tunggal. Metode ini dapat diaplikasikan pada deteksi mutasi gen globin pada pembawa thalassemia. Berikutnya yakni IHK atau imunohistokimia, suatu cara untuk menentukan lokalisasi dengan menggunakan antibodi reagen spesifik melalui interaksi antigen antibodi yang divisualisasikan oleh penanda seperti bahan pewarna fluoresen, enzim elemen radioaktif atau emas koloid. Imunohistokimia menjadi salah satu pemeriksaan alternatif untuk mendeteksi adanya mutasi gen IDH1. Gen IDH adalah gen secret dehidrogenase yang berperan penting pada patogenesis dan prognosis glioma atau tumor primer otak. Berikutnya yakni ISH atau in situ hybridization, suatu metode atau teknik hibridasi asam nukleat yang langsung dilakukan pada seluruh jaringan, sebagian jaringan atau pada sel. Metode ini bergantung pada teori pasang basa komplementer Watson-Crick yang menghasilkan hibrid DNA dengan DNA atau DNA dengan RNA yang dapat berfungsi untuk mendeteksi mutasi gen dan identifikasi gen yang diperlukan. Metode ISH merupakan pengujian sitogenik dengan melakukan pelabelan jaringan menggunakan probe dan fluorescent dye atau disebut juga teknik pengecatan kromosom. Analisis sitogenetik yang dapat digunakan meliputi fluorescent in situ hybridization dan chromogenic fluorescent in situ hybridization atau CIS. Baik, berikutnya yakni NGS atau Next Generation Sequencing. Metode sequencing gen untuk mendeteksi lebih dari satu kelainan genom secara bersamaan dalam sekali pemeriksaan tanpa spesimen genetik dalam jumlah banyak, baik DNA maupun RNA. Prinsip kerja metode ini adalah dengan melakukan deep sequencing terhadap genom berulang-ulang di tempat sama secara terus-menerus untuk meningkatkan ketepatan suasana basa. Nukleotida di tempat tersebut, tiga tahap proses NGS terdiri atas tiga fase, yaitu pembuatan library, sequencing, dan analisis data. Ya, oke, terima kasih. Sudah selesai ya presentasinya ya? Betul, sudah selesai? Oke, sampun Ibu. Ya. Oke, terima kasih. Sedikit saya mau meluruskan ya. Bisa di-share kembali PPT-nya. Nanti akan saya uruskan kembali, share kembali PPT-nya untuk slide yang nomor 2 kalau nggak salah ya. Ini presentasinya sudah cukup bagus ya, sudah sangat aplikatif sekali. Tetapi kalau saya boleh memberikan masukan, ya, oke.
Nah, teori yang terkait dengan mutasi gennya itu bisa ditambah lagi. Jadi nanti kita bisa tahu contoh tadi misalnya thalassemia. Nah, thalassemia itu jenis mutasinya apa dan terjadinya di mana. Nah, itu lebih ke atas lagi. Lebih ke atas lagi tadi. Nah, ini ya. Nah, ini sudah betul ini. Nah, yang tadi lagi slide ketiga. Nah, ini. Nah, di sini sudah betul yang disampaikan oleh kelompok 1 bahwa memang mutasi gen itu merupakan perubahan materi genetik ya yang terjadi pada tingkat gen. Jadi mutasi itu ada dua, ada mutasi yang terjadi pada tingkat gen dan ada mutasi yang terjadi pada kromosom. Namanya saja mutasi gen, berarti mutasi ini terjadinya di tingkat gen ya, tingkat gen. Kalau mutasi kromosom terjadinya juga ada di kromosom. Nah, harusnya kelompok 1 juga menjelaskan mutasi gen itu contohnya apa aja. Terus kemudian menyebabkan apa mutasi tersebut ya. Nah, ini ada yang perlu saya luruskan pada itu yang kedua, mutasi gen dikatakan sebagai mutasi tak bermakna atau nonsense mutation. Nah, ini belum tentu ya. Belum tentu. Ini tidak sesuai karena dikatakan mutasi itu tidak bermakna atau nonsense mutation itu tergantung dari ada tidaknya produk protein yang dihasilkan. Jadi mutasi gen, ada juga mutasi gen itu yang bersifat silent mutasi, bisa juga nonsense mutasi atau bisa juga missense mutasi. Jadi seperti itu. Itu adalah jenis mutasinya ya. Nah, macam mutasinya itu ada mutasi, ada 3, ada mutasi substitusi, ada mutasi jenisnya insersi, dan ada lagi jenisnya adalah delesi. Nah, ini yang tidak disampaikan oleh kelompok 1. Kemudian mutasi itu akan menyebabkan apa, Bu? Nah, mutasi itu akan menyebabkan ini salah satunya yaitu nonsense mutasi. Kemudian menyebabkan missense mutasi atau mutasi salah arti. Kemudian bisa juga menyebabkan silent mutasi. Nah, itu yang harusnya dijelaskan. Ya, contoh misalnya jenis mutasinya apa? Mutasi substitusi. Nah, mutasi substitusi itu adalah pergantian ya, pergantian basa nitrogen. Contohnya misalnya ya, ada urutannya itu adalah AGCT. Contoh ini ya, contohnya AGCT. Ternyata G itu berubah substitusi pergantian. G-nya berubah menjadi C gitu ya. G-nya berubah menjadi C. Nah, tanpa merubah jumlah dari urutan basa nitrogennya gitu. Nah, ini oke. Oh, tadi sudah ya berarti ya. Oh ya. Substitusinya mana? Belum. Nah, tadi back Mbak. Back. Nah, ini harusnya ya. Ini bukan contoh perubahan jumlah, tapi harusnya macam dari mutasi ya. Ini kalau duplikasi. Nah, ini ditambahkan substitusi ya. Substitusi itu berarti tanpa, apa tadi saya bilang, tanpa merubah jumlah. Jadi contohnya misalnya AGCT ada 4, kemudian C-nya berubah menjadi G, maka itu disebut dengan substitusi ya, atau mutasi titik gitu. Kemudian insersi, ada penambahan ya di tengah-tengah AGCT yang awalnya 4, kemudian tiba-tiba ada tambahan T di tengah-tengah sehingga merubah jumlah rantai dari basa nitrogennya. Nah, kalau delesi juga sama, merubah jumlah ya, delesi atau delete gitu ya, berarti ada penghapusan gitu sehingga merubah jumlah juga, jumlah rantai jumlah basa nitrogennya jadi berkurang. Nah, kalau duplikasi ya, duplikasi ini adanya penambahan ya, duplikat. Jadi A-nya 1 tiba-tiba jadi A, atau biasanya duplikasi ini terjadinya biasanya frame shift ya, terjadinya itu biasanya secara tiga rangkaian AGCT kemudian AGCT. Nah, seperti itu biasanya duplikasi itu ya. Oke, next tadi. Nah, ini yang substitusi.
Nah, seperti ini. Ya. Biasa oke. Nah, mutasi bentuk transisi dan juga transversi ini juga terjadi pada tingkat kromosom, tidak hanya pada tingkat gen. Jadi ada mutasi transisi, transversi, translokasi ya, itu juga terjadi pada tingkat kromosom. Jadi tidak hanya terjadi tingkat gen. Nah, semua jenis mutasi ini akan menyebabkan, tadi itu yang saya sampaikan, jenis mutasinya ada silent mutasi. Apa itu silent mutasi? Yaitu mutasi diam ya. Kenapa dikatakan mutasi diam? Karena produk asam amino yang dihasilkan atau protein yang dihasilkan itu tetap sama ya, tetap sama. Jadi tidak ada perubahan dari asam amino yang dihasilkan. Jadi meskipun ada perubahan pada susunan basa nitrogennya, tetapi produk yang dihasilkan itu tetap sama. Itu disebut dengan silent mutasi. Kalau missense mutasi itu adalah mutasi salah arti. Ya, kenapa? Karena produk yang dihasilkan berubah, tidak sesuai dengan yang dipesan. Itu ya, misalnya asam amino A berubah menjadi asam amino B, sehingga membuat protein yang dihasilkan tidak sesuai, gitu, tidak berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya adalah mutasi nonsense mutasi ya, atau mutasi tanpa arti. Itu tidak terjadi produksi atau tidak terjadi translasi, tidak terjadi produk proteinnya tidak ada. Karena apa? Karena setelah codon start asam amino metionin, selanjutnya itu adalah codon stop. Jadi disebut dengan mutasi nonsense. Jadi nggak ada artinya, tidak ada produk protein yang dihasilkan. Nah, seperti itu ya. Oke, tadi kita lanjut ke aplikasi. Tadi sudah sangat bagus sekali ya. Nah, ini adalah macam-macamnya ya. Tadi yang harapan saya, tapi nggak apa-apa, ini sudah cukup bagus. Terima kasih untuk kelompok 1 ya. Jadi harapan saya tadi itu bisa dijelaskan. Contoh misalnya mutasi terjadi pada talasemia ya. Talasemia itu terjadi pada saat mRNA processing ya. Seperti kita tahu bahwa kita ini manusia itu termasuk organisme sel eukariotik. Nah, pada organisme sel eukariotik, sebelum mRNA yang dihasilkan pada saat proses transkripsi itu tidak langsung ke ribosom ya, tetapi dia mengalami terlebih dahulu mRNA processing, yaitu pemotongan daerah non-coding ya. Pemotongan daerah non-coding. Kan kita tahu bahwa pada materi genetik pada sel eukariotik itu kan terdiri dari daerah coding dan daerah non-coding. Daerah non-coding ini kan daerah yang tidak terekspresikan. Nah, pada saat pembentukan mRNA, nah ini yang dikopi menjadi mRNA itu adalah daerah coding dan daerah non-coding, sehingga sebelum ditranslasikan ke ribosom masih membutuhkan mRNA processing dengan cara pembuangan atau splicing daerah non-coding. Nah, seperti itu ya. Kemudian baru ekson 1, ekson 2 bergabung. Baru dia akan menuju ke ribosom. Nah, pada saat mRNA processing ini ya terjadi kesalahan pemotongan, sehingga masih ada daerah non-coding yang ikut tergabung pada ekson, yang menyebabkan tentunya terjadinya kesalahan ya, atau perbedaan hasil produk dari protein yang dihasilkan ya, seperti itu. Jumlah proteinnya yang dihasilkan tidak sesuai. Karena apa? Karena ketambahan urutan dari daerah non-coding. Nah, seperti itu. Sehingga menyebabkan hemoglobin yang dihasilkan tidak
sesuai. Nah, seperti itu harapan saya. Oke, tapi ini sudah cukup bagus. Terima kasih. Oke, kita next. Ini contohnya talasemia, silakan next ya. Ini tipe-tipe talasemianya. Oke. Nah, ini juga oke, sel kanker. Tadi sudah sangat cukup baik untuk dijelaskan. Oke, next. Ya. Oke, next. Nah, ini macam-macam dari pemeriksaan mutasi juga sudah sangat baik ya. Pemeriksaan mutasi tentunya pasti menggunakan PCR ya. Ini nanti akan dijelaskan ke kelompok berikutnya ya. Oke, ini adalah macamnya ya. Cold PCR, metode PNIC PCR, oke. Oke. Nah, secara umum ya, untuk metode mutasi itu yang paling banyak digunakan itu adalah polimorfisme mutasi ya. Polimorfisme mutasi. Metode atau analisis polimorfisme. Di analisis polimorfisme ini kita menggunakan enzim restriksi yang mempunyai situs restriksi. Di situs itu apa sih? Situs itu pengenalan. Contoh misalnya, salah satu enzim restriksi itu adalah aluan. Nah, aluan ini memiliki pengenalan AGCT. Jadi setiap urutan AGCT dia akan memotong antara G dan C. Seperti itu, AGCT. Nanti akan saya kasih contohnya ya. Nah, AGCT yaitu dia akan memotong antara G dan C. Setiap ada urutan AGCT dia pasti akan memotong. Nah, ketika dilakukan visualisasi elektroforesis ya, ternyata harusnya dia terpotong, ternyata dia tidak terpotong. Nah, ini berarti ada mutasi. Dicurigai adanya mutasi. Itu contoh untuk teknik sederhananya menggunakan polimorfisme. Nah, teknik yang lebih baik lagi untuk analisis mutasi itu adalah menggunakan analisis sequencing, atau tadi yang sekarang dikenal dengan, atau juga NGS tadi, coba. NGS tadi. Coba. Nah, ini ya restriksi. Nah, tadi yang saya sampaikan ini. Polimorfisme itu metodenya menggunakan ini RFLP, Restriction Fragment Length Polymorphism ya. Nah, ini menggunakan enzim restriksi untuk melihat ada tidaknya mutasi. Biasanya mutasinya itu rata-rata kalau seperti ini biasanya mutasinya dicurigai atau diduga mutasinya adalah jenisnya mutasi titik gitu ya. Next, Mbak. Ya nggak apa-apa, ini next. Yang tadi NGS tadi. Tadi ada NGS. Nah, ini yang sekarang yang digunakan untuk mendeteksi adanya mutasi. Untuk pemeriksaan untuk COVID-19 kita menggunakan ini ya, untuk mengenali adanya mutasi NGS, Next Generation Sequencing ya. Nah, ini sequencing atau analisis sequencing itu untuk melihat urutan basa nitrogennya. Jadi kita bisa tahu dan kita bisa yakin bahwa ini terjadi perubahan atau adanya mutasi itu yang paling bagus adalah menggunakan analisis sequencing. Karena apa? Karena analisis sequencing itu kita bisa mengetahui urutan dari basa nitrogennya. Jadi kita bisa bandingkan, yang awalnya urutannya misalnya AGCT, ternyata setelah kita sequencing, harusnya kan AGCT ya, tipe normalnya itu AGCT, misalnya AGCTT, ternyata saat kita sequencing, sampel kita itu ada berubah menjadi GGCT, nah itu sudah pasti ada mutasi. Kita juga bisa menganalisis mutasinya, jenisnya mutasi apa, secara yakin. Nah, dengan menggunakan analisis sequencing ini ya. Nanti bagaimana pengaplikasiannya nanti di pembahasan bioinformatika, pembahasan tentang GenBank ya. Nanti di situ kita akan belajar bagaimana cara menganalisis mutasi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Kita berikan applause. Terima kasih ya. Nanti kalau bisa nanti slide-nya tolong dibetulkan dan diupload kembali ya, supaya tidak terjadi kesalahan ya. Tadi yang
mutasi rata-rata adalah nonsens mutasi, tidak berarti itu ya, tolong diperbaiki lagi. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya tentang apa tadi? Bisa di stop share, struktur dan mutasi kromosom ya. Nah, ini tadi tentang mutasi gen yang terletaknya di gen. Sekarang kita lanjut belajar tentang mutasi kromosom. Oke, silahkan kelompok 2, kemudian kelompok 3 persiapan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Anita dan teman-teman sekalian atas kesempatannya untuk hari ini. Dari kami selaku kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Struktur dan Mutasi Kromosom. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Alivia Novita Ramhadani. Yang kedua ada Amala Sanina Pradaningdia, Anissa Eka Wulandari, Aksal Rehan Jilham, Arsanda Putri Pradaka, Ayu Sandra Saskia Putri, Kalista Aulia Putri, dan Clarissa Andini. Definisi kromosom. Kromosom merupakan struktur di dalam inti sel yang terdiri dari deretan molekul DNA dan protein histon. Panjang kromosom berkisar antara kurang lebih 0,5 mikrometer dengan diameter 0,2 sampai 20 mikrometer. Umumnya makhluk hidup dengan jumlah kromosom sedikit memiliki ukuran kromosom lebih besar dibanding makhluk hidup yang jumlah kromosomnya banyak. Jumlah kromosom dalam satu sel tubuh atau sel somatik berjumlah 2 gamet atau dikenal sebagai diploid atau 2N. Sedangkan pada sel kelamin atau sel gamet, jumlah kromosomnya 1 set atau haploid. Nah, pada manusia, setiap sel somatik berjumlah 46 kromosom atau 23 pasang, yakni 1 set maternal dari ibu dan 1 set paternal dari ayah. Struktur kromosom. Kromosom terdiri dari 2 bagian, yaitu sentromer atau kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat dan lengan kromosom yang mengandung kromonema dan gen yang berjumlah 2 buah atau sepasang. Masing-masing kromosom dalam genom dapat dibedakan, di antaranya adalah ukuran panjangnya, posisi dari sentromer yang membagi kromosom menjadi 2 bagian lengan dengan panjang yang berbeda, keberadaan, posisi dari kromosom yang membesar yang disebut kromomer, keberadaan tonjolan kecil dari material kromatin yang disebut satelit, dan lain sebagainya. Letak sentromer kromosom. Yang pertama ada metasentrik, yaitu letak sentromer berada tepat di tengah-tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan dengan ukuran yang sama panjangnya. Lalu yang kedua submetasentrik. Sentromer tidak tepat di tengah sehingga membagi kromosom menjadi 2 lengan dengan ukuran yang tidak sama panjang. Yang ketiga aprosentrik. Sentromer terletak di dekat ujung kromosom. Kromosom tidak membengkok melainkan tetap lurus seperti batang. 1 lengan kromosom sangat pendek sedangkan lengan lainnya sangat panjang. Yang terakhir telosentrik. Sentromer berada pada ujung atau sangat dekat dengan ujung pada sebuah lengan kromosom sehingga kromosom hanya terdiri dari 1 lengan saja. Mutasi kromosom. Mutasi merupakan perubahan materi genetik suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya. Mutasi dapat disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel yang disebabkan oleh radiasi. Radiasi, bahan kimia atau mutagen, virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis materi genetik pada kromosom. Mutasi tingkat kromosom merupakan mutasi besar. Mutasi ini terjadi akibat perubahan struktur dan jumlah kromosom. Kromosom dapat mengalami perubahan struktur yang disebabkan oleh deleksi, duplikasi, inversi, translokasi, dan katenasi.
Selanjutnya ada delesi atau defisiensi. Delesi kromosom ini yakni peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah, dan patahannya menempel pada kromosom lain yang sehomolog. Contohnya, delesi pada lengan pendek kromosom nomor 5 yang mengakibatkan sindrom Cri-du-Plat atau kucing menangis. Penderita sindrom ini memiliki ciri-ciri dengan pita suara kecil, epiglottis melengkung sehingga suara tangisan pada saat bayi seperti kucing, keterbelakangan mental, dan mikrogenatia atau rahang bawah kecil. Next. Selanjutnya ada duplikasi. Nah, duplikasi kromosom ini merupakan peristiwa kelebihan atau bertambahnya segmen kromosom. Segmen kromosom yang menempel berasal dari kromosom sehomolog. Akibatnya kromosom akan kelebihan gen. Contohnya, duplikasi pada kromosom X segmen nomor 16A pada lalat buah Drosophila melanogaster yang berakibat timbulnya mutan mata bar atau mata berukuran kecil. Next. Baik, selanjutnya ada inversi. Inversi kromosom adalah perubahan urutan letak gen pada suatu kromosom. Jadi karena terjadi perbaikan segmen kromosom itu sendiri. Perbaikan segmen kromosom terjadi karena kromosom patah di dua tempat yang diikuti oleh penyisipan kembali gen-gen dengan urutan terbalik. Inversi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada inversi perisentrik dan parasentrik. Inversi perisentrik terjadi jika segmen terbalik mencakup sentromer. Sedangkan yang sementara parasentrik terjadi jika segmen yang terbalik tidak mencakup sentromer. Selanjutnya ada translokasi. Translokasi kromosom merupakan peristiwa kromosom patah yang kemudian segmen patahannya melekat kembali pada kromosom yang bukan homolog. Jadi peristiwa translokasi menimbulkan gambar semi steril atau kurang mampu membuahi sehingga separuh berikutnya tidak terjadi. Translokasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut: ada translokasi resiprok, translokasi non resiprok, dan translokasi Robertson. Lanjut. Izin melanjutkan, selanjutnya yaitu translokasi resiprok. Terjadi jika kromosom non-homolog saling bertukar fragmen. Translokasi resiprok dibedakan menjadi dua macam, yaitu translokasi resiprok homozigot dan translokasi resiprok heterozigot. Translokasi resiprok homozigot terjadi jika dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang sama. Translokasi resiprok heterozigot terjadi jika dua pasang kromosom translokasi mempunyai gen-gen yang tidak sama. Selanjutnya translokasi non-resiprok atau translokasi sederhana. Jadi translokasi ini hanya mentransfer satu fragmen kromosom ke kromosom non-homolog karena kromosom yang mentransfer fragmen tidak menerima kembali fragmen lainnya. Translokasi Robertson. Jadi pada kromosom lengan panjang dan lengan lainnya sangat pendek. Kromosom agrosentrik patah, kemudian anterfragmen. Lengan panjang bergabung membentuk kromosom metasentrik. Sementara itu, fragmen yang sangat pendek biasanya minimal. Untuk selanjutnya yaitu katenasi. Katenasi kromosom terjadi jika dua kromosom menolak menyimpan kromosom, kemudian ujung-ujungnya saling bertemu sehingga membentuk lingkar. Baik, selanjutnya ada mutasi perubahan jumlah kromosom. Yang pertama ada diploid. Diploid adalah perubahan jumlah kromosom pada tingkat ploid atau genom set kromosom yang merupakan perubahan pada seluruh materi genetik dalam suatu set sehingga jumlah kromosom menjadi kelipatan dari set kromosom haploidnya. Berdasarkan jumlah set kromosom, diploid dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu monoploid, diploid, triploid, tetraploid, dan seterusnya. Organisme yang mempunyai kromosom 3N, 4N, 5N, 6N, dan seterusnya dinamakan poliploid.
Yang pertama ada monoploid atau N, yaitu organisasi monoploid mempunyai satu perangkat set kromosom di dalam sel tubuhnya. Yang kedua ada diploid, 2N, organisme diploid mempunyai dua perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Yang ketiga ada triploid, 3N, organisme triploid mempunyai tiga perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Yang keempat ada tetraploid, 4N, yaitu organisme tetraploid mempunyai 4 perangkat kromosom di dalam sel tubuhnya. Berdasarkan asal kromosomnya, diploid dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama autopolyploid, auto yaitu sendiri, yaitu jika terjadi penggandaan sendiri pada kromosom yang homolog dari spesies yang sama. Autoploid dapat terjadi pada saat meiosis. Meiosis abnormal dapat menghasilkan gamet 2N. Jika gamet 2N bersatu dengan gamet normal, akan menghasilkan zigot autotriploid atau 2N. Yang kedua ada alloploid. Allo yaitu berbeda, yaitu jika penggandaan set kromosom terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Diploid yang terjadi pada hewan dan manusia berbeda dengan yang terjadi pada tumbuhan. Diploid dapat ditemukan pada sel-sel kanker. Hewan dan manusia diploid pada umumnya berumur pendek. Diploid pada hewan dan manusia dapat terjadi melalui digini dan diandri. Digini adalah dua inti sel telur yang tetap terlindungi dalam satu plasma dibuahi oleh satu spermatozoa. Digini terjadi karena kegagalan sel polosit memisah. Diandri adalah satu sel telur yang dibuahi oleh dua sel spermatozoa, dan diandri terjadi karena keterlambatan dalam pembuahan. Lalu yang kedua ada aneuploid. Aneuploid adalah penambahan atau pengurangan satu atau beberapa kromosom pada ploid. Aneuploid menyebabkan jumlah kromosom suatu individu menjadi lebih banyak atau lebih sedikit daripada jumlah kromosom normalnya yang disomi. 2N misalnya 2N plus 1, 2N plus 2, 2N min 1, 2N min 2, dan seterusnya. Penyebab terjadinya aneuploid yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada anaphasal lag, yaitu peristiwa tidak melekatnya kromatid pada gelondong pembelahan saat meiosis. Yang kedua ada non-disjunction, yaitu peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase meiosis 1 atau gagal berpisahnya pasangan kromatid sama anafase meiosis 2. Gambar tersebut yang sebelah kiri itu kromatid gagal berpisah sama anafase meiosis 2, dan yang kedua di gambar sebelah kanan itu kromosom homolog gagal berpisah sama anafase meiosis 1. Next. Tipe aneuploid adalah sebagai berikut. Yang pertama ada nulisomi 2N-2 jika sel kehilangan 2 kromosom. Yang kedua ada monosomi 2N-1 jika sel kehilangan 1 kromosom. Yang ketiga trisomi 2N+1 jika sel kelebihan 1 kromosom. Yang keempat tetrasomi 2N+2 jika sel kelebihan 2 kromosom. Jika di dalam sel terdapat 2 pasangan kromosom yang masing-masing kehilangan 1 kromosom, disebut monosomi ganda dengan rumus 2N-1-1. Jika di dalam sel terdapat 2 pasangan kromosom yang masing-masing kelebihan 1 kromosom, disebut trisomi ganda dengan rumus 2N+1+1. Contoh, aneuploid terjadi pada manusia sindrom Down yang mempunyai kelebihan 1 kromosom pada kromosom tubuh nomor 21 sehingga jumlah kromosom di dalam sel ada 47. Berikut adalah peta kromosom kasus trisomi pada sindrom Down syndrome. Baik, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya. Oke, kita ke slide 1 ya. Coba saya lihat slide 1. Tadi sebagian sudah saya jelasin ya. Banyak sudah saya jelaskan.
Slide-nya Mbak Kalista minta tolong itu lagi di-share kembali. Oke, kita awal dari slide yang pertama ya. Kita bahas sedikit. Nah, tadi diperbesar, Mbak. Diperbesar, Mbak. Besarin dong. Ini loh tanda ini loh. Nah, sip. Nah, itu betul diklik. Nah, ini ya, jadi kromosom itu ya adalah pintalan ya, gulungan dari materi genetik DNA terpintal menjadi satu, kayak seperti gulungan benang itu menjadi satu bagian yang disebut dengan kromosom. Nah, kromosom manusia itu jumlahnya adalah 46 ya, atau 23 pasang yang terdiri dari 22 pasang autosom ditambah dengan satu kromosom seks. Nah, itu ya, jumlah dia adalah nah, itu ya terdiri dari autosom atau somatik ya, 46 kromosom itu 23 pasang. Nah, kromosom ini letaknya adalah di dalam inti sel. Ya, materi genetik kromosom ini letaknya di inti sel. Nah, kalau letaknya di inti sel itu adalah perpaduan dari separuh bapak dan separuh ibu. Ya. Jadi satu set separuh 23 pasang ya, itu adalah dari ibu, 23 pasangnya adalah dari bapak. Jadi kalau ada pemeriksaan paternity, tes kebapaan ya, apakah benar ini bapaknya si A, si B gitu ya, itu menggunakan set atau materi genetik dari inti sel ya. Kalau tes keibuan ya, atau disebut dengan maternity, itu bisa juga menggunakan materi genetik inti sel, tetapi lebih baiknya menggunakan materi genetik dari mitokondria. Jadi materi genetik yang ada di mitokondria itu adalah 100% sama seperti materi genetik ibu atau disebut dengan DNA ibu. Karena apa? Karena itu diwariskan dari ibu. Gitu ya. Kenapa Bu bisa diwariskan dari ibu? Jadi ada ceritanya, pada saat terjadi fertilisasi antara sel sperma dengan ovum ya, yang masuk membuahi itu hanya kepalanya spermanya saja, ekornya tidak ikut masuk. Nah, di ekor ini adalah banyak organel sel mitokondria. Ya. Kemudian karena yang masuk hanya kepalanya saja, maka yang terjadi duplikasi ya untuk perkembangan selanjutnya itu hanya materi hanya organel sel dari ibu saja. Makanya mitokondria dari ovum, sel ovum. Makanya mitokondria kita ya itu 100% sama dengan mitokondria ibu. Gitu. Nah, kalau kita Bu, apakah ada Bu di Indonesia untuk pemeriksaan maternity ini? Tidak ada ya, karena di kita tidak diperbolehkan untuk sewa rahim untuk ibu ya. Tapi kalau di negara-negara yang lainnya masih diperbolehkan. Jadi pasangan suami istri yang tidak bisa mempunyai anak bisa melakukan bayi tabung, tetapi ditanamnya pada rahim ibu yang berbeda. Nah, itu masih bisa. Jadi yang mengandung itu belum tentu ibu biologisnya. Seperti itu. Kalau di Indonesia kan tidak ya. Di Indonesia pasti yang mengandung itu adalah ibu biologisnya. Oke, next.
Nah, ini struktur dari kromosom, ini sudah sangat bagus ya PPT-nya. Bagian dari kromosom ada kromatid, ada sentromer, ada lengan pendek, dan ada lengan panjang. Ini sudah sangat bagus sekali untuk kelompok 2. Terima kasih, saya sangat apresiasi. Kita next. Nah, kita next. Kita langsung ke mutasinya. Nah, tadi jenisnya, nah hampir sama atau sama seperti mutasi gen, mutasi dari kromosom ini juga sama ya. Ada substitusi, delesi, duplikasi, inversi, translokasi, dan ada katenasi ya. Transversi juga ada, ini kurang ini. Oke, next. Gak apa-apa. Oke, next. Nah, ini duplikasi ya. Ini sudah, saya kira sudah cukup bagus ya. Untuk PPT-nya ini sudah disertai dengan gambar, jadi sangat mudah untuk dipelajari. Nanti bisa dibaca sama mahasiswa PPT temannya ini ya, sudah sangat bagus. Bagus sekali. Oke, terima kasih, bisa di stop share, nanti bisa dibaca kembali oleh mahasiswa karena sudah sangat informatif sekali. Oke, kita lanjut ke berikutnya, kita berikan applause ya untuk kelompok 2. Kita lanjut ke berikutnya, tentang PCR. Sebelumnya kita break dulu ya 15 menit ya. Kalian ini ada materi lagi nggak setelah saya? Enggak kan ya? Ya nggak apa-apa ya, nanti kita lanjut materi ya. Kita break dulu sholat ya 15 menit, nanti bisa join kembali jam 12 gitu ya. Nggak apa-apa ya Rek ya. Kita habiskan ya hari Rabu bersama Bu Anita. Selasa bersama Bu Anita. Pengen cepat weekend saya, Rek. Ya sudah, nanti jam 12 kita ketemu, setengah 12, jam 12 kurang seperempat deh. 12 kurang seperempat kita ketemu lagi di Zoom ini ya. Oke, terima kasih. Sholat dulu. Oh ya, untuk berikutnya tadi kan PPT-nya, terus PCR konvensional, sama lanjut sampai ke karakteristik protein ya. Nanti amplifikasi sisanya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi kurang 2 materi lagi kita selesai. Oke, sampai ketemu 12 kurang seperempat. Terima kasih Bu Anita.